Selamat pagi untuk kelas 8A ya. Balik lagi Ya, Pak. ini, ampun semoga Oke, Pak. pagi. Di PJJ. Pagi, Pak. Iya, lagi PJJ. Ini kemarin udah sampai berapa ya? Aku lupa. Ada yang Udah selesai, Pak. ini udah selesai toh? Yang ini masih ingat diagonal apa? Diagonal bidang. Ini kan 2S kuadrat, masih ingat kan? Kalau kubus itu kan tinggal dikasih akar 2 kalau diagonal bidang. Kalau diagonal ruang kemarin apa? Tinggal dikasih akar 3. Bisa. Ini dah ya. S akar 3 dah ya. Ini jadi 6 akar 3 cm. Ini diagonal ruang, ini diagonal bidang. Kemudian untuk balok, ini dah ya. Kalau balok diagonal bidangnya nggak ada rumus pastinya ya. Jadi cuman dihitung manual pakai Pythagoras. Ini kemarin jawabannya berapa? AB-nya 12, FB-nya Sama 5. 5. 5, Pak. Nah, di 12 kuadrat tambah 5 kuadrat 144 tambah 25 169 ya. 13. Kalau yang AC 12 dengan yang satunya 8, Pak. 8 ya. Jadi untuk diagonal bidang balok itu enggak kayak kubus. Kalau kubus kan langsung akar 2 karena sisinya sama. Tapi kalau balok dilihat dia panjang kuadrat tambah lebar kuadrat atau panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat atau lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi tergantung dia mintanya gambar yang mana. 144 tambah 64 kemarin berapa ini? 208 ya. Akar 208 itu jadi berapa ya? 4 akar 13 ya. Masih ini dah kan ini. Ini yang 161 tuh. Ini 8, ini 5. Udah ditulis di kertasnya masing-masing. Kok 161. 89. Ini sekitar akar 89 itu sekitar kalau pakai kalkulator itu 9 komanan ya. Akar 89 itu udah mentok 9,43398 senti. Ini dihitung pakai kalkulator ya. Masih ingat ini? Udah ditulis semuanya. 8A. Udah ditulis di kertasnya. Bisa ya? Bisa. Atau bingung? Michael, Yoel, Yohanes, Januari, Stefani Kurnia, Stefani Elsa, Banowati, Philadel, Rochelle, Cecilia. Sudah ditulis ini? Sudah, Pak. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan diagonal ruang balok. Kalau diagonal ruang kubus itu kan tinggal dikasih akar 3. Misal rusuknya 6 berarti 6 akar 3 karena sisinya sama semua rusuknya. Tapi kalau balok itu enggak, itu ada rumusnya. Kalau balok rumusnya kayak gini. Jadi kan semisal diagonal ruang tuh yang ini ya, AG ini ya. AG kemudian HB itu juga diagonal ruang. Jadi diagonal ruang itu menyilang dari atas, misal dari sini atas kanan belakang ke kiri depan bawah. Jadi menyilang.
AG-nya ini disebut sebagai diagonal ruang. Nah, segitiga siku-sikunya di sini. Di segitiga ACG, bisa bayanginnya ini. Segitiga ACG itu adalah segitiga siku-siku. ACG. Kita mencari AG-nya. Nah, pada AC sendiri, ini AC yang bawah ini loh, AC. Ini kan juga hipotenusa dari segitiga ABC. AC ini adalah hipotenusa dari segitiga ABC. ABC-nya kan juga siku-siku nih. Jadi ini panjang, ini lebar kan. Ini panjang, ini lebar. Berarti yang AC ini kan berarti akar P kuadrat tambah L kuadrat. Jadi P kuadrat ditambah L kuadrat, kemudian di akar yang AC. Bisa dipahami? Yang ini AC-nya. Padahal CG-nya itu T. Nah, Pitagorasnya dari segitiga ACG yang siku-siku di C. Ini tak tulisin di sini. AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, ini ada akar kemudian dikuadratin. Akarnya hilang. Sehingga rumusnya jadi P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat ini. Ini adalah rumus untuk diagonal ruang balok. Panjangnya sama. HB itu juga panjangnya sama kayak AG. FD itu juga panjangnya sama. Nah, meskipun pada gambar kelihatannya lebih panjang AG, tapi ini sebenarnya sama ya antara HB dan AG. Jadi rumusnya itu kayak Pitagoras tapi tambah satu komponen karena dimensi 3. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat kemudian di akar. Nah, contoh soalnya kayak gini. Ada yang bisa ini mencari panjang diagonal ruangnya. Ya udah ditulis saja. Diagonal ruang. Diagonal ruang. Kayak rumusnya tinggal P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Berapa ini coba siapa ya? Siapa ya? Yang biasanya pusing itu. Yang ini Abigail siapa? Yang gambarnya kuning-kuning itu. Abigail Kezia, Abigail Tamara, atau Abigail Putri? Abigail. Nah, yang tak pin. Abigail Tamara. Oke, Abigail Tamara. Coba Abigail Tamara dibuka mic-nya. Ini berapa berarti? Abigail Tamara. Nah, ngecek. Mic-nya nggak bisa. Ya udah, ganti lagi. Siapa ya? Kensa mana atau Kensa? Giovanni Kensa. Giovanni Kensa. Giovanni. P-nya berapa? Giovanni Kensa. Ya udah. Vanuati aja, Vanuati. Vanuati. 12 cm. 12 kuadrat ditambah lebarnya 8 kuadrat. 8 kuadrat ditambah tingginya 4 kuadrat. 4 kuadrat. Berapa ini? 144 tambah 8 kuadrat berapa? 64 tambah 16. Bentar. Totalnya berapa itu? Itu enggak cukup. Enggak cukup. Bentar. Diagonal ruang. Berapa itu? 144 tambah 64 tambah 16. Ada yang mudah? 224. Akar 224. Akar 224. Nah, akar 224 itu berapa?
Kalau di Bonfaktor ya, di sederhana ini kalau ini kayaknya masih bisa. 224, 2, 212, 2, 108. Kemudian 252, 54 ya, astaga. 54, 2, 2, 28, 27. Bentar. 228, 2, bentar. Ini salah ini. 212 dibagi 2 itu 106. Kemudian dipecah berarti 250. Bentar. 4 akar 14 ya. Oh iya ini salah, astaga, ya ampun. Maaf. Ini 112 ya. Habis itu Dipol faktor 112 itu jadi 56. Dibagi 2 itu 28. Bagi 2, 14, 27. Ini ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Terus yang sendirian 2 kali 7. Jadi 2 kali 2 akar 14 ya. Jadi 4 akar 14. Bisa nih. Pohon faktornya. Bisa, Pak. Oke, ini kan kembar-kembar. Taruh sini. Terus yang sendirian biarkan di dalam akar. Oh iya, satuannya senti. Kalau mau pakai kalkulator 4 akar 14 itu sekitar 14,9 ya. Sekitar 14,96663 kalau pakai kalkulator. Ini kalau di kalkulator. Ya sekitar itu. Jadi SMP angka-angkanya seperti ini. Bisa dipahami diagonal ruang balok. Kalau diagonal ruang kubus itu R akar 3. Tapi kalau balok itu rumusnya panjang kali lebar. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Itu. Bisa? Coba ya contoh lainnya. Bentar. Contoh yang lain. Contoh yang lain ini. Ini harusnya bisa nih. Bentar, error. Bentar ya. Laptopnya. Error. Nggak bisa keluar laptopnya ini. Bentar, baru share screen. Masih muter.
Harusnya sudah keluar ya. Sudah, Pak. Nah, sekarang ini coba dihitung coba di kertas apa gitu. Di buku juga boleh. Mencari panjang diagonal AG. Diagonal ruang itu AG. Bisa bayanginnya AG itu dari sini ke sini ya. Dari bawah kiri depan ke atas kanan belakang. Bawah kiri depan ke atas, yang pun jelek banget ya. Ke atas kanan bawah. Atas kanan belakang. Itu adalah diagonal ruang. Ya udah. Pakai rumus yang tadi ya. AG. AG itu panjangnya sama dengan HB ya. Meskipun pada gambar kayak lebih panjang AG, tapi itu sebenarnya sama. Jadi AG itu sama kayak HG. HB. AG sama dengan HB. Itu adalah diagonal ruang. Ya udah, masuk ke rumus diagonal ruang. Rumusnya tadi apa? Siapa ya? Diagonal ruang. Stefani Kurnia coba. P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Di akar ya. Stefani Kurnia. Iya, Pak. Berapa berarti? 10, 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 6 kuadrat ditambah tingginya 5 kuadrat. 5 kuadrat. Berarti 10 kuadrat 106,25. tambah 36 tambah 25. Berapa ini? Akar di jumlah 161 ya. 61. Ini kayak udah mentok nih. Akar 161 itu Bisa dibagi sekitar 7, Pak. Ini kayak udah mentok deh, 161. Bisa dibagi 7 tuh. Bisa dibagi 7 tapi terus udah mentok. Nggak ada yang Iya kembar sih. itu loh maksudnya. Sekitar 12,68858 cm. Kalau 161 kalian pun faktor bagi 7 kan 23 kan nggak ada yang kembar juga. Tidak mentok, nggak ada yang kembar ya pakai kalkulator ini. Bisa. Ini pakai kalkulator ya. Jadi angkanya itu lama-lama kayak gini. Perhitungannya. Akar 161 sekitar ini. Ada pertanyaan nggak? Mencari diagonal ruang. Jadi panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Panjang kuadrat, lebar kuadrat, tinggi kuadrat. Kalau yang kubus sebenarnya sama. Kubus itu juga bisa kalian pakai rumus R kuadrat tambah R kuadrat tambah R kuadrat. Kan nanti 3R kuadrat. Nanti jadi tinggal R akar 3. Gitu. Sama sebenarnya. Tinggal panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Kalau diagonal bidang balok itu di manual satu-satu ya. Ini siku-sikunya di mana, penyikunya di mana. Bisa panjang kuadrat tambah lebar kuadrat atau panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat atau lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Tapi untuk kubus itu lebih gampang. Kalau diagonal bidang itu pakai akar 2, sedangkan diagonal ruang yang membentang antar ruang itu akar 3.
Kalau diagonal ruang balok, pakai rumus ini. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Bisa ini. Terus ada satu lagi komponennya. Diagonal ruang udah, diagonal bidang udah, ada yang dinamakan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu kayak gini. Bisa bayanginnya enggak? Ini bidang diagonal untuk kubus. Jadi berbentuk persegi panjang itu. Jadi bidang yang menyilang. Bidang diagonal itu bidang yang menyilang. Beda dengan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang itu garis yang bernyilang di bidang, tapi ini bidang diagonal. Jadi cuman perbedaannya cuman depan belakang, tapi yang dimaksud bidang diagonal itu bidangnya yang menyilang. Ini bisa bayanginnya enggak? Bidang AFGD, kemudian ini bawah ini yang bagian nyerong sini, bidang EBCH, kemudian yang ini bagian depan gini dan belakang ini ya. Kita maksudnya enggak? Bidangnya apa? Jadi yang gini, depan, belakang, terus kanan, kiri, kayak gini gambarnya. Bisa bayanginnya? Ini disebut sebagai bidang diagonal. Nah, mesti kan kalian penasaran ya, kira-kira bidang diagonal kamar kalian masing-masing itu berapa gitu kan. Oh, bidang diagonalnya berapa. Nah, kita coba belajar pakai ini dulu. Ada kubus ABCDEFGH, mencari luas BDHF. Ini kan bentuknya persegi panjang, berarti nyari panjang kali lebar. Ada yang bisa ini BDHF. Ini kalau dibuat dimensi 2, kalau dibikin dimensi 2 gini ya. Bentuknya persegi panjang. Bentar. Salah, kurang panjang. Malah hapus semua. Sini dek. Sini dek. DBFH ya. Atau BDHF. Kan ini bentuknya persegi panjang nih. Secara gambar kok kayaknya lebih besar yang FB ya. Padahal itu secara kenyataan tuh FB dengan BD itu panjangan BD ya. Kan di sini 12. Di sini 12. Cari dulu BD-nya. Ada yang bisa? BD-nya berapa? Ini kan BD diagonal bidang. Kan cari dulu ngerjainnya. Langkah pertama, langkah 1 ya. Langkah pertama, cari dulu BD-nya. BD-nya berapa? Ada yang bisa? Philadel, BD, diagonal bidang. Kalau di sini 12, di sini 12, diagonal bidang balok, bidang kubus, berarti berapa? Adel? BD. Rumusnya diagonal bidang. Rochelle, bisa? Rochelle. Gabriel Rinhat, Joshua. Kepada diam semua. Kayla, Aurel, Daniel Evan. BD-nya berapa? Kan diagonal bidang kubus. Kalau diagonal bidang kubus, rumusnya kan tinggal dikasih akar 2. Berarti di sini 12, di sini 12, di sini langsung 12 akar 2. Bingung enggak? BD-nya. Bisa, Michael?
Bisa, Pak. Ini 12 akar 2. Ini aku langsung pakai rumus. Kalau lupa rumusnya akar 2 ya kalian 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kan siku-siku nih, ADB. ADB itu siku-siku ya. ADB. Bisa bayanginnya nggak? Nah ini susah nih. ADB. ADB. Siku-sikunya di A. Kan ini 12, di sini 12. 12 kuadrat tambah 12 kuadrat, nanti 288 di akar 12 akar 2. Habis itu coba siapa ya? Roshella, Rahel. Berarti luasnya berapa? Kalau DB-nya itu 12 akar 2, FB-nya berapa berarti? Karena ini kubus, berarti FB-nya 12. Berarti luasnya berapa? Luas. Langkah 2 nyari luas. Luas BDHF. Ini kalian sambil nyatetnya. Berapa berarti panjang kali lebar? Panjangnya 12 akar 2 dikali 12. Atau yang penting sisi kali sisi. Gitu loh. 12 ini dikali yang ini. Berapa berarti? 12 kali 12? 144. 144 akar 2. 144 akar 2 itu artinya 144 kali akar 2. cm persegi. Gitu. Bisa ini. Apa malah bingung? Bisa. Bisa bayanginnya enggak? Di sini 12 akar 2, di sini 12. Bisa. Atau bingung. Bisa ya? Lumayan, Pak. Lumayan. Coba kalau ini, ini nanti tak share. Bentuk gambar. Sama BDHF, tetapi balok. Cari dulu BD-nya ya. Langkah 1 cari dulu BD-nya. Kan sisi kali sisi. Berarti kita nyari ini dulu. Kalau FB-nya kan 9 nih. FB. Ini kan kalau digambar kan gini kan. Persegi panjangnya. Kan. Ini DB kayak tadi. FH. Berapa panjang DB-nya? Langkah 1 cari dulu DB-nya. Kalau FB-nya kan udah 9 cm. Cari DB-nya. DB-nya dari Pitagoras mana? Ada yang bisa enggak? Kalau ini karena ini bukan kubus, maka manual satu-satu. DB-nya Pitagoras dari, ada yang bisa? Joshua, Gabriel Reinhardt, Daniel Evan, Saisilia, coba Saisilia. Saisil. DB-nya kuadrat dari mana? Yang segitiga 16, 12. Berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Berapa, Michael? Apa pakai triple juga boleh. Di 256 tambah 144 ya. 256 tambah 144
Berapa? 400. 400. Jadi akar 400 20. Setelah cari DB, di sini ketemu 20, baru cari luasnya. Luasnya gampang ya berarti ya. Luasnya kan cuman panjang kali lebar. Jadi luasnya berapa? Luasnya berarti 20 kali 9. 9-nya kan naik. Di sini kan 20. 9-nya naik. Hasilnya 180 cm persegi. Itu. Pusing enggak ini? Bisa nih, ini 400 ya. Kok kayak bisa tulis dulu, dipahami, dihayati. Ini berarti sampai 10.25. Habis ini selesai. Bisa. Atau bingung. Yang penting ini loh, bisa tahu DB-nya. Oh, itu siku-siku dari segitiga DAB. DAB kok siku-siku? Padahal ini kayaknya gambarnya nggak siku-siku miring, tapi ini siku-siku karena ini kan terletak di bawah. Jadi kayak lantai gitu kan. 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Jadi yang miring ini 20 kuadrat. Kemudian 20 kalikan 9. Gitu. Ada yang mau bertanya sebelum tak akhiri? Bisa. Bisa. Atau ya udah pasrah. Oke. Kalau gitu hari ini tak cukupkan sampai sekian ya. Kalian tadi 4 jam berarti nge-zoom ya? Dari jam pertama sampai jam keempat. Iya Pak. Budaya enggak Pak? Selain seni budaya ulangan. Oh, selain seni budaya ulangan. Seni budaya ulangan di rumah enak nih. Enggak, Pak. Enggak. Waktunya, Pak. Waktunya. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Iya. Oke. Selamat meninggalkan Zoom ya. Tuhan berkati. Selamat Makasih ya. Terima kasih. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak. IA-nya dikerjain ya. Ya Pak. Iya, Tuhan berkati.